Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satyatma Raka Wiratama, kelas XMIPA 7, absen 30. Saya akan menceritakan tentang biografi Bung Tomo. Sutomo atau dikenal dengan Bung Tomo tercatat sebagai pahlawan nasional sejak 2 November 2008 melalui penghubungan oleh Menteri Informasi dan Komunikasi MNO. Beliau adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Ia seorang operator pembakar semangat juang untuk bertempur sampai titik darah penghabisan, mempertahankan harga diri, tanah air, dan bangsa yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Beliau lahir tanggal 3 Oktober 1920 di Kampung Blauran di pusat kota Surabaya. Ayahnya bernama Kartawan Ciptowijojo, seorang kepala keluarga dari kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintah sebagai staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ia mengaku mempunyai pertalian darah dengan beberapa pendamping dekat Pangeran Diponegoro yang dikebumikan di Malang. Ibunya berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Ia bekerja sebagai polisi di Kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Syarikat Islam sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor lokal untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sutomo dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Pendidikan menjadi hal penting yang harus diperoleh Sutomo dan keluarganya. Sutomo berkepribadian ulet, pekerja keras, daya juangnya sangat tinggi. Di usia mudanya, Sutomo aktif dalam organisasi kepanduan atau KBI. Ia juga bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pada 1944, ia anggota Gerakan Rakyat Baru. Sejak kedatangan sekutu dan pasukan Nika di Surabaya, Bung Tomo berjuang mati-matian mempertahankan Surabaya dari cengkeraman sekutu dan Nica. Bung Tomo memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Ia dengan lantang membakar semangat pejuang untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan sekutu. Pertempuran tersebut dipicu oleh tewasnya Brigjen AWS Malabi dalam kontak senjata dengan pejuang. Meskipun kekuatan pejuang tidak seimbang dengan kekuatan pasukan sekutu, namun peristiwa pertempuran 10 November tercatat sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekitar tahun 1950-an, Bung Tomo mulai aktif dalam kehidupan politik. Ia sempat menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata atau veteran sekaligus Menteri Sosial AD Interim. Pada 1955 sampai 1956, pada Kabinet Burhanuddin Harahap, Bung Tomo juga pernah menjadi anggota DPR 1956 sampai 1959 dari Partai Rakyat Indonesia. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Bung Tomo banyak mengkritik kebijakan Soeharto yang dianggapnya mulai melenceng. Akibatnya tanggal 11 April 1978 ia ditangkap dan dipenjara oleh pemerintah Soeharto. Padahal jasanya begitu besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. 1 tahun setelah ditahan, Bung Tomo kemudian dibebaskan dan tidak banyak aktif dalam kehidupan politik. Bung Tomo dikenal sebagai Muslim yang taat beribadah. Beliau pun wafat ketika menunaikan ibadah haji di Padang Arafah, Makkah, tanggal 7 Oktober 1981. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air dan dimakamkan bukan di sebuah Taman Makam Pahlawan, melainkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.